Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafril Ramadan, NIM E100-200-228 dari Prodi Geografi, Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya membuat video tentang karakteristik kerak bumi yang ada di daerah saya, yaitu Wonosobo, untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Geologi Umum. Wonosobo merupakan wilayah pegunungan dengan ketinggian 200 sampai 2500 meter di bawah permukaan laut. Berikut merupakan klasifikasi kemiringan lereng yang ada di Kabupaten Wonosobo. 1. Wilayah dengan kemiringan 0 sampai 2% seluas 1052,263 hektare atau 1,04% dari seluruh luas wilayah. Banyak dijumpai di Kecamatan Silomerto dan Kecamatan Kertep. 2. Wilayah dengan kemiringan 2-5% seluas 22.969,5 hektare atau 22,89% dari luas seluruh wilayah. Banyak terdapat di 13 kecamatan selain Kecamatan Watumalang dan Kecamatan Kalimbawang. Ketiga, wilayah dengan kemiringan 5-8% seluas 8.143,769 hektare atau 8,11% dari luas seluruh wilayah total, tersebar merata di 14 kecamatan selain Kecamatan Watumalang. 4. Wilayah dengan kemiringan antara 8-15% seluas 55.434,85 hektare atau 55,2% dari seluruh luas wilayah yang tersebar secara merata di semua kecamatan. 5. Wilayah dengan kemiringan antara 15-25% seluas 11.101,6 hektare atau 11,06% dari seluruh luas wilayah terdapat di semua kecamatan kecuali Kecamatan Wonosobo. 6. Wilayah dengan kemiringan 25-40% seluas 1.479,631 hektare atau 1,47% dari luas wilayah total terdapat di Kecamatan Kejajar, Garung, dan Kalikajar. 7. Wilayah dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 142,362 hektare atau 0,14% dari luas wilayah total terdapat di Kecamatan Kejajar. Wonosobo. Sebagian besar wilayah Kabupaten Wonosobo adalah daerah pegunungan. Bagian timur Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan Kabupaten Temanggung. Terdapat 2 gunung berapi, yaitu Gunung Sindoro dengan ketinggian 3.136 meter di bawah permukaan laut dan Gunung Sumbing dengan ketinggian 3.371 meter di bawah permukaan laut. Daerah utara merupakan daerah bagian dari dataran tinggi Dieng, dengan puncaknya Gunung Perahu dengan ketinggian 2.565 meter di bawah permukaan laut. Di sebelah selatan terdapat Waduk Wadas Lintang sebagai perbatasan dari Kabupaten Kebumen. Ibu kota Kabupaten Wonosobo berada di tengah-tengah wilayah kabupaten yang merupakan hulu dari Kali Serayu. Wonosobo juga dilintasi jalan provinsi yang menghubungkan Semarang sampai Purwokerto, di mana wilayah tertinggi di Kabupaten Wonosobo berada di Desa Dieng. Para ahli vulkanologi mencatat bahwa dataran tinggi Dieng terjadi sejak 3,6 juta tahun yang lalu sampai sekitar 2.500 tahun silam. Ada fase meletusnya Gunung Perahu, kemudian disusul letusan-letusan di wilayah kaldera, serta paling muda mulai 8.500 tahun lalu berupa letusan kerucut vulkanik di bagian selatan Dieng. Bentuk-bentuk yang ditemui. 1. Kawah Sikidang terbentuk pada periode letusan ketiga Gunung Api Dieng, bersama dengan beberapa titik letusan lava dan kubah seperti Kawah Sikuning, Gunung Pakuaja, dan Ubas Kunir. 2. Berdasarkan umur relatif, sisa morfologi stratigrafi
tingkat erosi dan pelapukan, Gunung Dieng terbentuk dalam 3 periode. Terdiri dari episode pertama merupakan episode formasi prakaldera berumur kuarter bawah, ditandai dengan adanya aktivitas vulkanis Rogo Jembangan, Tlerep, Jimat, dan Perahu. Produk pada episode ini berada di luar kawasan Dieng. Kawah Tlerep membentuk struktur kubah dengan komposisi batuan andesit hornblende. Episode kedua terjadi setelah pembentukan kaldera. Berkembang beberapa aktivitas vulkanik di dalam kaldera raksasa, antara lain terbentuknya Gunung Bisma, Gunung Seroja, Gunung Nagasari, Gunung Palangonan, Gunung Pagerkandang, Kawah Sileri, Gunung Igir, Binem, dengan 2 kawah yang dikenal sebagai Telaga Warna dan Telaga Pangilon, serta kelompok Gunung Dringo dengan kawahnya yang dikenal dengan Tlogo Dringo. Episode ketiga, episode ini menghasilkan watu sembul beberapa titik letusan dan kubah lava, antara lain Sikidang, Gunung Pakuaja, Kubah Sikunir, dan Kendil. Pada dasarnya, dataran tinggi Dieng adalah kaldera yang dipagari oleh gunung-gunung di sekitarnya. Tetapi dapat disebutkan beberapa yang penting adalah kompleks Gunung Perahu dengan ketinggian 2.565 meter di bawah permukaan laut. Patak Banteng berada di sebelah timur laut kaldera. Kawasan Gunung Sikunir dengan ketinggian 2.463 meter di bawah permukaan laut. Pakuaja dengan ketinggian 2.595 meter di bawah permukaan laut. Gunung Bismo dengan ketinggian 2.365 meter di bagian selatan kaldera, serta kompleks Gunung Butak, Gunung Dringo, Patarangan berada di sebelah barat laut. Di bawah permukaan kaldera terdapat aktivitas vulkanik seperti halnya Yellowstone ataupun dataran tinggi Tengger. Di sini terdapat banyak kawah dan rekahan yang mengeluarkan hasil panas aktivitas geologi dalam berbagai wujud Furmolara, Salvatara, sumber gas, dan mata air panas maupun dingin, serta danau vulkanik. Beberapa kawah masih sangat aktif, seperti Sileri, Candra di Muka, dan Sikidang. Kawah-kawah tersebut dijadikan objek wisata alam oleh Kabupaten Wonosobo. Kondisi ini memiliki potensi bahaya bagi penduduk yang menghuni wilayah tersebut. Kasus terakhir yang merenggut ratusan nyawa adalah bencana letusan gas kawah Sanila tahun 1979. Tidak hanya gas beracun dan erupsi, tetapi juga dapat dimungkinkan terjadi gempa bumi vulkanik, erupsi lumpur, tanah longsor, dan banjir. Selain kawah, terdapat pula danau-danau vulkanik yang berisi air bercampur belerang, sehingga memiliki warna khas kuning kehijauan. Dari sisi biologi, aktivitas vulkanik di Dieng menarik karena ada air-air panas. Di dekat kawah ditemukan beberapa spesies mikroorganisme termofilik dalam penyuka air panas yang berpotensi menyingkap kehidupan awal bumi. Dieng juga memiliki beberapa spesies tumbuhan khas yang jarang dijumpai di tempat lain akibat kombinasi kondisi iklim dan geotermalnya yang unik. Demikian presentasi dari saya tentang karakteristik kerak bumi yang ada di daerah saya, yaitu Wonosobo. Semoga presentasi dari saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.